Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang mengikuti ibadah fase pertama ini. Pada hari ini Sabtu, tanggal 11 Juli 2020. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayang ulang ibadah sore hari ini pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 melalui kanal YouTube GKI Adi Cipto. Ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan pada sore hari ini, pada hari ini. Yang pertama, persekutuan remaja akan diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 pada jam 4 sore dengan menggunakan Google Meet. Yang kedua, persekutuan wanita pada hari Kamis 16 Juli 2020 yang akan dilaksanakan pada jam 19.30 juga menggunakan Google Meet. Untuk link akan di-sharing di grup masing-masing. Bila ada yang menghendaki untuk ikut, dapat menghubungi kantor gereja. Yang ketiga, cuti Penatua Agatha Haris Wibisono Putra. Penatua Agatha akan mengambil cuti pada tanggal 12 Juli hingga 17 Juli 2020 untuk keperluan persiapan berkeluarga. Yang keempat, pelayanan keluar. Pada hari Sabtu 11 Juli 2020, Penatua Agatha Haris Wibisono Putra akan menyampaikan firman di GKI Muntilan pada ibadah jam 18.00. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Adi Soselia Patrebara dari LPPS dengan tema Bersiap Menabur. Selamat beribadah dan selamat merasakan ibadah kita yang indah dengan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh dan mempersiapkan hati kita memasuki ke dalam kehadirat Allah yang kudus. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 amin,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam doa pengakuan dosa. Kami persilahkan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya. Bapa, kami sujud di hadirat-Mu. Mohon ampun untuk dosa-dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang melawan kehendak Tuhan, menyakiti sesama kami dan orang-orang di sekeliling kami. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri,
dan tidak mengarahkan hidup kami kepada firman Tuhan. Dengarlah doa pengakuan dosa kami ya Bapa, ampunilah kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh Tuhan. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, sambutlah anugerah pengampunan yang terjadi oleh karena belas kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarlah firman Allah yang menjadi berita anugerah menurut 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Kita diciptakan untuk menyatakan rencana Tuhan. Oleh karena itu, teruslah bekerja bagi Tuhan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang baru.
menjadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus akan beri kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui keadaan sekarang ini membuat kami lelah. Kami lelah dengan pembatasan-pembatasan. Kami lelah di rumah saja. Kami lelah dengan situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa, ampuni kami, sebab kami dipanggil untuk tidak pernah lelah menjadi penabur yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan itu sebabnya tolonglah kami, topang kami senantiasa, agar semangat kami terus menyala-nyala di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami mau belajar dari firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, agar firman Tuhan ini boleh kami mengerti, dan terlebih dari itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bacaan kita diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ia ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itulah ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Hari ini saudara-saudara kita membaca perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Pada umumnya perumpamaan adalah suatu ungkapan atau kiasan atau gambaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari dengan tujuan menarik perhatian pendengar atau audiensnya, sekaligus menolong para pendengar memahami apa yang dimaksudkan dengan lebih mudah. Bisa juga sebaliknya, ada perumpamaan yang disampaikan untuk menyembunyikan sesuatu, seperti perumpamaan Yesus kali ini. Sebagai sebuah kiasan, tentu saja ada banyak hal yang pada masa kini bisa kita pertanyakan secara kritis. Kalau dalam perumpamaan kita, misalnya kita bisa bertanya, kok ada penabur seperti ini yang menabur benih di pinggir jalan, di tanah berbatu, dan di semak duri? Saudara-saudara, perumpamaan ini memang tidak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Yang dituju oleh perumpamaan ini atau yang menjadi tujuan utama dari perumpamaan ini adalah kesediaan para pendengarnya untuk menjadikan hidup mereka sebagai ladang yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur tumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Mencoba memahami tujuan perumpamaan ini menjadi menarik jika kita kaitkan dengan catatan Alkitab yang mengatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pada ayat 2 dengan jelas dikatakan orang banyak itu berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus. Sampai-sampai Yesus naik perahu karena banyaknya orang yang mendekatinya. Apakah yang orang-orang itu lakukan? Sudah pasti ingin mendengarkan Yesus. Namun tujuan orang-orang yang mendengarkan Yesus itu berbeda-beda. Berdasarkan perumpamaan Yesus ini kita dapat menyebutkan setidaknya ada 3 kelompok pendengar Yesus. Perumpamaan ini menjadi menarik jika kita kaitkan dengan catatan Alkitab yang menyatakan bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ayat 2 dengan jelas mengatakan orang banyak datang mengerumuni Yesus sampai Yesus naik perahu karena banyaknya orang yang mendekati Yesus.
Saudara-saudara, apakah yang orang-orang itu lakukan? Mengapa mereka berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus? Sudah pasti jawabannya, mereka ingin mendengarkan Yesus. Namun tujuan mendengarkan Yesus itu berbeda-beda. Berdasarkan perumpamaan Yesus kali ini, kita bisa menyebutkan ada 3 kelompok dengan 3 tujuan orang-orang yang mendengarkan Yesus. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ikut-ikutan tanpa tujuan yang jelas. Mungkin lagi duduk-duduk di teras rumah ya, lagi PSBB nggak kemana-mana, kira-kira begitu ya. Tiba-tiba dia lihat ada rombongan jalan bersama-sama dan dia tanya, "Oi, mau kemana?" Dijawab, "Kami mau melihat Yesus, ikut ah." Kira-kira begitu. Jadi begitu melihat rombongan, dia ikut rombongan itu. Begitu dilihatnya Yesus, oh ini toh yang namanya Yesus, keren juga, selesai. Mereka mendapat gambaran tentang Yesus dan selesai. Dan gambaran ini seperti benih yang ditaburkan di tepi jalan. Informasi yang disampaikan Yesus hanya mereka dengar secara cepat lalu lenyap begitu saja dengan cepat juga. Ini kelompok pertama. Pendengar firman yang cuma ikut-ikutan. Kelompok yang kedua, saudara-saudara, adalah kelompok yang memang sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar tentang siapa Yesus dan ia tergerak ingin nonton Yesus. Lalu selesai mendengarkan pengajaran Yesus, mereka saling memberi komentar satu dengan yang lain. Wah, ajarannya bagus ya. Itu tadi ilustrasinya, perumpamaannya pas banget dia dengan kita. Cara ngomongnya, aduh keren abis. Selesai sampai di situ. Inilah yang digambarkan seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Tumbuh sebentar, lalu kemudian mati. Pengajaran Yesus begitu menyenangkan, akan tetapi kemudian terlupakan begitu saja. Dan kelompok yang ketiga, saudara-saudara, adalah kelompok yang serius mendengarkan Yesus. Mendapatkan pelajaran dari apa yang Yesus sampaikan, akan tetapi ketika dia pulang, dia bergumul dengan kehidupannya, dia bingung dengan harapan hidupnya, sehingga dia lupa dengan ajaran Yesus. Fokusnya adalah pada persoalan hidup, harapan hidup, dan bukan ajaran Yesus. Gambaran ini adalah gambaran benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Saudara-saudara, sekarang mari kita refleksikan, kita ikut kelompok yang mana? Kelompok satu yang cuma ikut-ikutan, "Ore, hari ini saya diundang." Atau kelompok dua, aduh siapa yang khotbah hari ini ya? Atau kelompok tiga, kita mendengarkan, menyimak tetapi pulang. Persoalan hidup terlalu berat hingga kita melupakan apa yang Yesus ajarkan. Tapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan lebih lanjut perumpamaan ini, yang Yesus inginkan bukan salah satu dari 3 kelompok yang saya katakan tadi. Yang Yesus inginkan bukan pendengar-pendengar semacam itu, melainkan pendengar yang mengerti dan berbuah melakukan firman Tuhan itu. Demikian ayat yang ke-23 yang tadi kita baca. Orang semacam inilah yang digambarkan seperti tanah yang baik. Tanah yang baik akan menghasilkan pohon yang baik, yang pada gilirannya berbuah lebat. Pada bagian inilah tema ibadah kita hari ini punya tujuan. Bersiap menabur. Kita bisa menjadi penabur, kita bersiap menjadi penabur ketika pertama-tama kita menjadi tanah yang siap ditaburi benih-benih firman Allah. Artinya kita disebut berbuah.
Dan inilah yang disebut dengan bersiap menabur, ketika menjadi orang yang menaburkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian jelas sekali, menjadi orang Kristen bukan sekadar mendengar firman, tetapi menaburkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saudara-saudara harus diakui bahwa orang yang menaburkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita semakin hari semakin sedikit. Orang yang serius menaburkan nilai kerajaan Allah bahkan dalam kehidupan gereja makin lama makin sedikit. Apa yang membuat orang Kristen tidak mampu menjadi tanah yang baik, tanah yang subur? Setidaknya dari penjelasan Yesus pada perumpamaan ini kita menemukan dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita tidak hanya mendengar tetapi mengerti. Ayat yang ke-18 dan 19. Saudara-saudara, seorang yang ingin hidupnya menjadi tanah yang subur adalah orang yang tidak hanya mendengar tetapi belajar mengerti. Persoalannya bukan soal bodoh atau pintar atau pendidikannya tinggi atau rendah, lebih dari itu. Persoalannya mungkin letaknya adalah keengganan kita mencari pengertian. Sehingga iman kita itu dangkal. Dampaknya kalau dikatakan dalam ayat 21, kita mudah bingung dalam berbagai keadaan yang menerpa kita. Ada berapa banyak di antara kita yang bingung ketika dilanda COVID-19. Lalu bertanya-tanya, Tuhan di manakah Engkau? Apakah Engkau mengasihi kita? Apakah Engkau mengasihi kami? Saudara-saudara, mengapa kita bingung dengan keadaan? Karena iman kita hanya sekadar menonton, menyaksikan, bukan dilanjutkan dengan pengertian. Itu sebabnya kalau saya tidak salah mengamati, PA di kalangan gereja tidak terlalu laku zaman sekarang. Kalah dengan persekutuan. Kalau persekutuan keluarga itu biasanya lebih rame. Saya tidak tahu di GKI Adi Sucipto, tetapi namanya PA, aduh, susah. Kenapa? Yang datang hanya ahli Taurat dan orang Farisi begitu ya. Tetapi kalau persekutuan kita berbondong-bondong, kenapa? Karena persekutuan biasanya merayakan sesuatu. Entah ulang tahun perkawinan, entah anak lulus, entah kerja, entah masuk rumah, hingga yang namanya persekutuan itu konsumsinya luar biasa. Kita ini kalau lihat jadwal PA, tanya dulu, ini rumahnya siapa? Oh, rumahnya Pak Selamat. Ini cuma bercanda namanya. Pisang goreng. Ini Raja Guguk Saksang. Saya datanglah gitu ya. Jadi saudara-saudara lihat baik bukan? Itu sebabnya yang dicari orang ketika dia belajar pemahaman Alkitab bukan memahami lebih dalam firman Allah, tetapi konsumsi. Nah, saudara-saudara, adalah juga sebuah berkat kalau di saat isolasi ini kita sering membuka gadget. Kita punya kesempatan belajar banyak dari gadget. Tapi boleh tanya saudara-saudara, apa yang paling sering kita buka di masa isolasi ini? Apakah hiburan atau pengetahuan? Oh, sekarang kita mau nonton webinar profesor-profesor, orang-orang hebat, itu tinggal buka komputer, lihat YouTube. Kita mau dengar kebaktian Adi Sucipto, buka YouTube, selesai. Tetapi pertanyaannya, itukah yang kita cari? Atau kita mencari sesuatu yang menyenangkan kita? Aduh, kalau mau dengerin khotbah streaming jangan di GKI. Mestinya gereja lain, di sana lebih happy, pendetanya keren-keren. Di sini saudara lihat baik. Kita tidak mencari firman dan memahami lebih dalam. Anselmus, uskup agung dari Canterbury, abad ke-11, dia mengatakan begini, iman itu mencari pengetahuan.
Kalau saudara dan saya mengaku beriman, maka selalu ada kerinduan untuk menambah pengetahuan, mencari pengetahuan, mendalami pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Dan sebagai catatan saudara-saudara, kebanyakan murid-murid Yesus bukanlah orang terpelajar. Mereka nelayan yang dalam kategori sosial di bawah rata-rata, akan tetapi mereka terus mencari pengenalan dan pengetahuan akan Kristus, tidak pernah berhenti. Dalam sebuah webinar, saudara-saudara, saya ditanya oleh salah satu peserta yang katanya begini, apakah COVID-19 itu menjadi tanda bahwa akhir zaman akan segera terjadi? Karena salah satunya sudah jelas, antikris tandanya sudah kelihatan, yaitu apa yang disebut sebagai one world order. Hanya ada satu tangan berkuasa yang memerintah, dan itu adalah WHO katanya. Bayangkan kita cuci tangan menurut WHO, kita pakai masker dengan lapisan menurut WHO, semua menurut WHO. Apakah ini tanda akhir zaman? Terdengar ada nada kekhawatiran dalam pertanyaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saja kita bertanya semacam itu, boleh saja kita cemas dengan keadaan ini, tetapi ketika kita punya pengetahuan akan firman Allah, kita tidak akan mengambil kesimpulan tanpa kedalaman pemahaman. Hingga hidup kita kemudian dicengkram oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Karena kita tidak punya pemahaman. Bukankah Alkitab mengatakan kalau Tuhan datang kita bersuka cita? Apakah besok atau tahun depan atau bersekian masa lagi akhir zaman itu terjadi? Enggak perlulah kita khawatir. Mengapa? Karena pengetahuan kita akan cinta kasih Allah yang luar biasa. Dan inilah hal yang kedua. Kalau kita ingin menjadi tanah yang subur, maka yang kedua adalah fokus kita kemana. Kalau kita berfokus pada kekhawatiran ayat 22, iman kita akan tenggelam dalam ketakutan. Contoh yang diberikan Yesus pada ayat 21 adalah penindasan dan penganiayaan. Kita takut dengan penindasan dan penganiayaan pada waktu cerita ini dituturkan, hingga kita tidak berani, tidak berfokus kepada Allah. Dan contoh yang lain, ayat 22 ini lebih relevan, yaitu orang-orang yang berfokus pada tipu daya kekayaan. GKI itu katanya gereja kurang iman. Kalau mau bisnis kita sukses, toko kita laris, ya, pergi ke gereja sebelah. Maka di situ berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Katanya saudara-saudara, kita lupa, kita tidak sadar, kita tidak berfokus bahwa sebenarnya pusat berkat itu bukan gereja, tetapi Tuhan. Dan Tuhan bisa kita sembah dimanapun. Dan inilah yang namanya berfokus kepada Allah. Berfokus kepada Allah berulang kali diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, tinggalkan semuanya. Sebenarnya itu mengajar kita berfokus pada Dia. Pada siapa kita berfokus? Saya tahu dulu ada acara yang sempat masuk televisi yang cukup terkenal, cukup heboh, namanya Touch the Car, yang hadiahnya mobil. Jadi orang bisa berjam-jam, berhari-hari, entah berapa hari rekornya saya nggak tahu, dia pegang mobil luar biasa. Dan mengapa mereka kuat? Kalau saudara-saudara ditanya, pegang Alkitab begini kuat 2 jam nggak? Wah, berat Pak, 4 jam, apalagi Pak. Tetapi kalau setiap lembar dari kitab ini diganti dengan uang 100.000 oleh Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto, jadi selama 5 jam Anda pegang dan ini diganti 100.000 per lembar, kuat? Wah, kuat Pak. Kenapa? Fokus.
Saudara-saudara, ketika kita berfokus pada Allah, kita punya kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemberita Injil Yesus Kristus. Orang-orang yang menaburkan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, bersiap menabur itu berarti mempersiapkan hati kita hingga benih firman Allah bisa tumbuh subur di sana. Dan ada dua yang dikatakan oleh firman Allah. Yang pertama, setelah kita mendengarkan, carilah pengertian tentang Allah dan kehendaknya. Dan yang kedua, berfokuslah kepada Dia. Jangan pada keadaan kita, bukan pada virus corona, tetapi berfokuslah kepada Dia, karena rancangan Dia adalah rancangan yang luar biasa buat hidup kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita ikrarkan kembali pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Tugas panggilan kami adalah menaburkan benih-benih nilai kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak keputusasaan yang saat ini melanda banyak orang di dunia ini, di sekitar kami, bahkan kami sendiri. Bapa, yakinkan kami, rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan, bukan kecelakaan. Dan itu sebabnya jadikan kami domba-domba yang baik, yang berfokus pada Gembala Agung kami, Allah di dalam Yesus Kristus. Dan berikan kami kerinduan yang menyala-nyala untuk semakin mengenal Engkau, berpengetahuan tentang Engkau lebih dalam di tengah-tengah begitu banyak ancaman, godaan yang menggerogoti iman percaya kami. Bapa, kami rindu semangat menaburkan nilai kerajaan Allah boleh hidup, khususnya di GKI Adi Sucipto. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, calon pendeta kami, penatua kami, aktivis gereja, semua Bapak juga karyawan gereja. Kiranya semangat menaburkan nilai kerajaan Allah boleh menghidupi kami. Khususnya saat ini ketika masyarakat di sekitar kami dan juga kami sendiri yang mengalami kesulitan akibat COVID-19. Berita-berita PHK mulai bertebaran, pemotongan gaji terjadi di mana-mana. Bapa, kiranya gereja kami boleh saling menopang,
saling bahu-membahu untuk membantu masyarakat, bahkan Indonesia, menggerakkan roda ekonomi agar bencana COVID-19 tidak berlanjut menjadi bencana kemanusiaan. Kami rindu gereja-gereja bersehati, menjalin relasi yang saling menopang, agar gereja Tuhan menjadi pilar bagi relasi, khususnya ekonomi, yang membantu masyarakat di sekitarnya. Dengan kekuatan kami sendiri, kami lemah dan tak berdaya, tetapi kami bisa bersehati dengan gereja Tuhan, dengan komunitas lain, untuk bersama-sama melakukan apa yang baik dan bermanfaat buat kehidupan bersama. Kami mau berdoa untuk mereka yang bekerja keras mengatasi virus COVID-19, para medis, aparat pemerintah dan keamanan, pimpinan negara dari yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya mereka boleh bersehati melawan COVID-19. Cukuplah sudah konflik politik yang begitu mengganggu kehidupan bersama kami di negeri ini. Kiranya mereka yang selama ini mengganggu, kelompok garis keras, para teroris disadarkan. Inilah saatnya menyadari bahwa manusia lemah dan terbatas. Dan itu sebabnya kami perlu bergandengan tangan, bukan mengganggu dan merusak kebersamaan. Kami doakan upaya-upaya menyiapkan tatanan baru, menyongsong era kenormalan baru. Kami bersyukur kami boleh belajar memulai itu sebagai gereja Tuhan. Pembatasan-pembatasan yang kami lakukan bukan sebuah diskriminasi, tetapi keadaan yang membuat kami harus melakukan pembatasan-pembatasan. Kami mau berdoa kiranya gereja-gereja yang sudah mulai melakukan upaya-upaya onsite, Tuhan berikan hikmat bijaksana. Umat Tuhan berikan hikmat bijaksana agar ibadah onsite tidak membawa perpecahan bagi kehidupan jemaat. Kami doakan kehidupan masyarakat di era kenormalan baru, kiranya mereka boleh taat dan disiplin, menerapkan protokol kesehatan agar laju virus COVID-19 bisa kami batasi dan kami lawan. Kami mau berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu beban hidup kami, Engkau tahu apa yang sedang melanda hidup kami. Mungkin air mata kami sudah habis tertumpah oleh pergumulan kami yang begitu berat. Bapa, tolonglah kami, kuatkan kami, pakailah persekutuan kami menjadi wadah untuk bersama-sama menguatkan kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup bersama ini. Kami bersyukur untuk mereka yang naik kelas, bersekolah di jenjang yang baru. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang mendapatkan pekerjaan. Kami teringat dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, Saudari Tiurma Langit Biru. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Bapak Anang Istiawan dan Ibu Esther Yunike, Bapak Ismadi Daniel dan Ibu Miranti Ningsih. Kiranya berkat Tuhan mengiringi langkah-langkah saudara-saudara kami ini. Mereka boleh bersukacita dalam segala keadaan. Tuhan, kami doakan dunia kami. Kiranya dunia kami boleh menjadi dunia yang nyaman kami huni kembali. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Surga, Ibu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu besar berkat yang boleh Tuhan beri kepada kita. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk kita boleh memberikan persembahan yang kali ini didasari dari Nats Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Tuhan Pencipta Semesta. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini di dalam doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan beri kepada kami. Kami berterima kasih karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan kalau pada sore pagi hari ini kami boleh memberikan berkat-berkat yang asalnya dari Tuhan melalui persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengkuduskan, dan Tuhan juga akan memberkati para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat GKI Adi Sucipto yang dikasihi Allah, carilah pengertian tentang Allah, berfokuslah kepada Allah, taburkanlah kasih, nilai-nilai kerajaan Allah di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan sekitar kita. Tabur waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka.
maju walau sukar, tabur bagi Tuhan. Tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita. Sesehari jadilah tanah yang subur, bertumbuhlah dan berbuahlah untuk siap menaburkan benih-benih firman Allah dimanapun kita ditempatkan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, jalanilah hidup dalam kekuatan dan cinta Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Uri Sucipto mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Adi Patriabara yang sudah berkenan melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kali ini. Majelis Jemaat juga berterima kasih kepada seluruh tim ibadah yang bertugas. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi jemaat. Dan akhirnya, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan di tengah pergolakan saat ini akibat pandemi COVID-19. Ikuti selalu imbauan pemerintah. Stay at home, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, gunakan masker dan jaga jarak fisik atau physical distancing ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.